sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya adalah Roh Kudus yang menyadarkan akan Allah. Roh Kudus menyadarkan akan Allah. Firman Tuhan diambil dari Matius, ya, Matius 8 ayat 14 sampai 17, ya. Akan kami bacakan. Roma, Pak. Roma 8. Roma. Oh, Roma Roma 8, ya? Pak. Oh, Salah oh lihat. ya, Roma. Ya, maaf. Betul ya. Roma, ya. Roma 8 ayat 14. Betul ya. 14 sampai 17 akan kami bacakan. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, akan kami bacakan renungannya ya. Hari ini kita merenungkan secara khusus tentang Roh Kudus yang dapat menyadarkan kita tentang kehadiran Allah. Paulus menulis, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita sudah menjadi anak. Seperti yang tertulis, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Banyak murid Kristus tidak sadar bahwa mereka bisa memanggil Allah sebagai Bapa karena kehadiran roh Allah, kehadiran Roh Kudus. Paulus menjelaskan peran Roh Kudus itu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kembali dan terus menyadari Allah sebagai Bapa kita membuat kita sadar pula akan warisan kita sebagai anaknya, seperti kata firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ingatlah, Allah adalah Bapa kita dan Dia ada selalu hadir bagi kita. Ya. Jadi Bapak, Ibu, kita belajar kembali ya, merenungkan firman Tuhan bahwa pada ini Roh Kudus mampu menyadarkan kita tentang kehadiran Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah karena kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Seperti yang tertulis, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita ini adalah semua anak-anak Allah. Ya. Kita jadi anak-anak Allah karena percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus adalah anak Allah. Ya. Itu bisa tertulis Galatia 3 ayat 26 ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai
murid Kristus, sebagai anak Allah, kita memanggil Allah itu sebagai Bapak karena kehadiran Roh Allah, Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah adalah Bapa kita dan selalu hadir bagi kita sebagai anak, kita ini menerima warisan ya. Sebagai ini adalah ahli waris. Ialah kita berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan kita, supaya kita juga dapat supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian Bapak, Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini. Malah kita lebih memperdalam lagi firman Tuhan, masuk ke breakout room. Halo Bu Maria, belum masuk? Halo. Bu Maria terlempar kah jaringan? Oli, halo. Langsung Halo, Pak apa Andi. kabar? Ya. Iya, pada keluar, pada terlempar semua Pak Karel keluar masuk juga jaringannya juga. Oh iya. Jaringannya juga. Itu Pak Bambang. Bu Uli Cepat dari banget, Jambi Pak. juga keluar masuk. Lanjut cukup lah, mau jam-jaman ini berdua aja kan. Saya baru belum ada setengah ya Pak Bambang, udah hilang. Apalah, Pak ya, ngoceh-ngoceh apa? Ini cuma dua orang mau ngoceh apa? Come on lah, make up your mind lah, make up your mind. Dua orang kan? Saya Pak, baru selesai. Itu pendek itu firman-firman biasa lah, bukan firman yang luar biasa. Kalau di Wahyu, nah itu lama, susah. Ini ya Roma itu kan piece of cake lah, ya nggak? Piece of cake, bukan saya mengecilkan, enggak. Ini sering kita baca. Kalau Wahyu memang sulit, saya pun sulit. Ya. Ini kan biasa lah ya, wajar aja lah, nggak usah terlalu lama, nggak terlalu cepat juga. Ya toh, apa yang mau dibahas? Kan skor kan mempermudah. Nah kalau nggak pakai skor ya memang bisa jam-jaman lah. Come on lah, make up your mind. Oke, ada yang mau disampaikan? Uli, ayo. Iya, kan tadi saya belum selesai, belum tuntas. Nah, kenapa lama-lama? Apa problemnya? Problemnya apa gitu loh? Problemnya di mana? Karena kepentol kali Pak, jadi tadi ada waktu teman-teman udah lanjut, kami baru mulai gitu. Enggak ada lah, cuma dua orang aja kan di situ. Di room satu kan cuma dua orang. Iya. Enggak ada orang lain. Iya, berdua sama Pak Bambang aja. Mm-mm. Iya, saya kan tahu, saya bisa monitor di sini.
Saya udah cukup waktu, cukup ini. Mau skor ini memang memudahkan, Ya, mempersingkat, ada. bukan cerita panjang-panjang, nanti khotbah. Jadi Saya nggak ada gunanya skornya. Oke, silakan. Kasih Oke, tadi saya 1-2 menit lah. ya, oke, boleh, satu boleh. 1-2 menit boleh. Tapi betul-betul 2 menit. 2 menit jadi 10 menit, that's the problem. Silakan ya, Bu tadi Wi. saya sampaikan. Lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Saya sampaikan tadi ya bahwa kebenaran yang saya dapat yaitu ini kan ayatnya lumayan panjang juga ya 14 sampai 17. Iya. Saya tersorot itu lebih ke 15 dan 16. Di mana kebenaran yang saya dapat yaitu kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima Roh Allah atau Roh Kudus, kita sudah tidak seharusnya merasa takut lagi atau ada hal-hal yang memperbudak kita seperti keterikatan. Kemudian di ayat yang ke-16, rohnya huruf besar berarti Roh Kudus ya, atau Roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Rohnya huruf kecil berarti kita ya. Roh kita, tetapi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu kebenaran yang saya dapatkan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita sedikit. Sebelum masuk ke Kompak, saya tuh tadi barusan buat telepon sama teman SD saya, sahabat saya masa kecil. Saya nginjelin dia gitu. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini sesi 3 lagi nih. Untuk bully sesi 3 kesaksian ini. Enggak, nanti minta tolong sekalian didoakan. Nanti saya cerita lah ya setelah ini ya. Nah, kemudian itu teguran sebenarnya ya itu saya bilang ya, saya udah lama mau jadikan dia target penginjilan, tapi masih takut. Karena dia tetanggaan dekat sama orang tua saya. Dan dia kan pengen kenal ya. Tapi tadi saya sudah doa lagi, saya diteguhkan, gak usah takut, bilang saja cerita tentang Yesus, ya hilang rasa takut itu gitu. Kemudian dan ayat 16 itu sangat memberkati saya, roh itu bersaksi bersama-sama roh kita. Jadi waktu kita mau di Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu mikir kayak mana ngomongnya ya, kayak mana caranya ya biar dia nggak tersinggung, biar teman saya ini nanti ngomongnya ke tetangga atau yang kenalan saya di kampung sana nggak jadi masalah. Tapi Tuhan kali ini Tuhan ingatkan gitu, kasih ingat sebenarnya roh itu sendiri yang akan membimbing kita, yang akan jadi selaras gitu. Yang penting satu kita mau taat aja gitu. Jadi nanti, dan saya nggak nyangka juga dengan semudah itu, seluas itu saya ngomong, dia bisa bilang, saya nangis loh dia bilang Pak. Jadi benar-benar ada apa ya? Ya saya benar-benar ngerasain ya ikut Tuhan atau menjadi anak Tuhan itu udahlah nggak perlu lagi ada rasa takut gitu, nggak perlu ada rasa takut. Itu teguran buat saya dan perbaikannya adalah komitmennya adalah ya terus saja gitu, apapun yang Tuhan mau kerjakan bagi saya, bagi kita, misalnya seperti teman saya tadi ya, Tuhan sebenarnya bilang udah sampaikan aja ceritaku, sampaikan aja, tapi karena ada rasa takut, karena ada rasa cemas, ya kan, jadi komitmennya ya saya akan berupaya terus untuk jadi anak Tuhan yang taat apa mau itu sendiri atau Roh Kudus, Pak. Ibu, Bapak, Ibu semuanya. Dan ingat ya, ada satu janji Tuhan ya di ayat terakhir itu ayat 17 bahwa kita punya hak, kita juga sebagai ahli waris. Jadi alangkah itu penting. Kalau ingat itu, aduh udahlah nggak ada lagi rasa takut Pak, Ibu. Karena itu adalah kata Paulus, mati adalah keuntungan ya kan? Ya kalau hidup untuk kerjaan Tuhan. Itu yang dari saya Pak Ibu. Terima kasih. Luar biasa ini Bu Uli, ini betul-betul wanita perkasa ya. Oke, tegurannya ini kan jelas kan? Tegur apa ini tegurnya? Tegurannya, jangan hidup dalam ketakutan. Ya enggak? Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan loh. Tapi dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Itu Roma 8 kan, 14-17. Ya, ketakutan atau kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan akan menunjukkan apa? Kurangnya pengertian kan? Atau
pengalaman akan relasi kita dengan Allah. Itu poinnya di situ. Oke, terima kasih Bu Uli Ngerabungo. Luar biasa, sudah punya rohnya sudah on fire ya. Ketemu orang damai selalu meluap-luap ya. Roh-rohnya meluap-luap on fire. Oke, terima kasih Bu Uli. Oke, Pak Bambang, ada yang mau disampaikan? Oh, baik Pak, jadi terima kasih, selamat siang semua, Tuhan memberkati. Ada satu, bentar. Ada satu orang siapa nih, Bu Esther Linda. Selamat siang, Ya, Bu itu Esther Linda. siapa ini? Iya, Oh, temannya Pak Bambang, kah? bukan Pak. Oh, Bukan itu, Pak. Baru masuk tuh, Pak. oh, Ya, selamat siang, Bu Esther. Shalom Pak, shalom. Ya, dari mana Bu Esther? Temannya siapa, Pak Trisulo, kah? Dari Papua. Saya pernah isi waktu itu Bapak. Oh, dari Papua. Iya, oke, Bu Esther. Ya, selamat bergabung. Selamat siang, Bu Esther. Terlambat masuk ya? Terlambat masuk, Bu Iya Esther. Pak, minta maaf terlambat masuk. Ya, nggak apa-apa. Kita ada di Kompak siang itu setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mulai jam 1 waktu Indonesia Barat. Waktu Papua berarti jam Siap, 3. Pak. Ini ada pendeta Ibu Maria Kendek ini dari Nabire. Ibu Esther kenal ya? Ya. Jauh-jauh, nanti dengan Jayapura jauh Pak. Oh, ya tapi mungkin kenal kan? Nggak kenal ya? Oh, nggak kenal, oke. Ya, selamat siang, selamat bergabung Ibu Esther. Ibu Esther bukan orang asing di sini, kita satu dalam keluarga kerajaan Allah. Ya, kita punya hak pewaris tahta kerajaan Allah, itu disampaikan oleh Ibu Uli tadi. Oke, selamat bergabung, monitor aja Bu. Silakan. Silakan Pak Bambang, monggo Pak Bambang. oh ya, baik Pak. Terima kasih waktu kesempatan saya sampaikan singkat saja bahwa siang hari ini topik kebenaran yang saya dapatkan adalah bagaimana kita menjadi anak Allah itu ya. Jadi kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 14 itu kan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita harus hidup dalam pimpinan Roh Allah. Amin. Dia meninggalkan kehidupan daging di dalam Galatia 5 ya, ayat 19. Kemudian kalau kita tarik ke atas bahwa mengapa kita harus hidup dalam Roh Allah, karena hidup dalam Roh Allah itu adalah persekutuan, bukan perseteruan dengan Allah. Ya. Demikian juga yang kedua yang bisa saya sampaikan bagaimana untuk menjadi anak Allah itu bisa kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12 ya. Yohanes 1 ayat 12 katakan di sana, tetapi semua orang menerimanya. Nah, ini menerimanya, diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau untuk kita hidup dalam roh, agar supaya kita hidup di dalam roh, maka kita harus menerima dulu, menerima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Ya, maka kita akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu apa? Di samping kita menerimanya, maka kita harus mengakui bahwa dan percaya di dalam namanya. Ya, ini kalau saya uraikan banyak Pak, untuk menerima itu bagaimana cara untuk menerima yang dinyatakan, yang dikatakan orang menerima Yesus itu yang bagaimana. Itu nanti bisa dibaca dalam di dalam apa itu Pak? Saya membaca di Yohanes ya, di dalam apa? Pokok nanti saya akan sampaikan Pak. Kalau saya carikan nanti terlalu lama. Tapi itu yang intinya. Kebenaran saya dapatkan itu hanya dua. Pertama, kita hidup di dalam roh seperti yang ditulis dalam Roma ini, maka terlebih dahulu kita harus mengenal Allah ya, dan percaya. Mengenal dan percaya dalam 1 Yohanes 12, Yohanes 1 ayat 12 itu. Ya, itulah kira-kira kebenaran yang saya dapatkan. Mungkin tegurannya, karena orang percaya is okay, bisa semua mengatakan, mengaku bahwa aku percaya.
tapi bagaimana mengimplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu, nah itu yang penting. Mungkin yaitu kita harus hidup di dalam Dia. Ya, setelah kita percaya, maka kita harus. Coba saya tanya, bagaimana, apakah kita sudah hidup di dalam Dia? Pertanyaannya. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Mungkin hari ini saya hidup dalam Tuhan, besok belum tentu. Ya kan? Itu kesulitannya. Kalau mengaku saja mungkin semua orang bisa. Tapi hidup di dalam Dia itu yang sulit. Itu. Ya, itu teguran yang saya dapatkan siang hari ini, bahwa saya diingatkan, sudahkah kamu hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh? Nah, itu. Kemudian perbaikannya haruslah kita, ya, yang pertama haruslah kita berakar dan tertanam di dalam Tuhan, yaitu tentu untuk kita bisa tertanam harus lewat firman-Nya. Kemudian kedua, kita harus hidup kita dibangun di atas dasar penjuru batu karang, yaitu firman Allah, agar supaya kita menjadi bait Allah yang kudus, agar supaya roh Allah ada dengan kita. Dan menerima Yesus, maka kita diberikan kuasa untuk kita menjadi anak Allah. Dan itu kita yakin kita akan menjadi anak Allah. Ya. Kemudian yang berikut, ya, yang tadi juga berakar dan tertanam di dalam Dia, caranya adalah beribadah, melayani Tuhan, melakukan kehendak dan sebagainya. Yang kedua, dibangun di atas dasar batu penjuru. Di sana kita akan memiliki hidup dalam kekudusan. Kemudian yang ketiga, maka kita harus membangun hidup kita, iman kita, percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita mendengarkan firman, terus kita dengarkan. Demikian jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan mengikuti kegiatan kompak. Ini salah satu di antara membangun iman. Yang keempat, hendaklah kita selalu mengucap syukur. Mengapa ini menjadi penting dalam syarat yang keempat? Kenapa saya tempatkan yang keempat? Karena orang sulit untuk bersyukur. Ya. Nah, itu sebabnya siang hari kita diingatkan untuk kita hidup di dalam Dia, maka kita harus selalu bersyukur. Bersyukur apanya? Bersyukur atas perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat, seperti saya, sejak saya mengenal Yesus, tahun dimenangkan, sesudah saya lulus SMA, kemudian sampai sekarang, sudah banyak Tuhan melakukan keajaiban. Oleh sebab, karena itu saya tidak akan bisa melupakan kebaikan Tuhan. Itu kira-kira perbaikannya. Kemudian komitmen, ya, saya akan terus mengucap syukur dan terus bersedia untuk apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Itu Pak, kira-kira yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Mari kita terus hidup di dalam Dia, melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Lanjut Pak Andre. Mantap, ya, oke. Ya, terima kasih Pak Bambang atas tambahannya, ya. Kalau sekedar percaya, Pak, ya, iblis juga percaya, Pak. Iblis juga percaya. Jadi kalau sekedar percaya, berarti apa level kita sama dengan iblis? Jadi kita harus hidup di dalam Dia. Itu Pak Bambang tadi sudah menggarisbawahi. Kita tidak hanya sekedar percaya, hidup di dalam Dia. Jadi kita harus melekat pada pokok anggur. Ya. Mantap. Matur nuwun Pak Bambang. Ini ada Pak Miki lagi, temannya Pak Bambang kah? Pak Miki Lumempa. Halo. Selamat siang. Bukan, Pak. Bukan. Halo. Nanti ditanya, Pak. Perkenalan dan ya, selamat siang Pak Miki. Baru ini Pak. Baru. Shalom. Shalom Pak Miki. Selamat siang. Pak Miki di mana? Di Jawa? Di rumah Pak. Di Jakarta. Jakarta apa? Cibubur Pak. Oh Cibubur. Ya oke. Pak Miki, selamat bergabung. Kita ada di Kompak Siang. Kompak itu komunitas sepakat. Kita ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
mulai jam 1 siang, Pak. Jadi boleh Pak Miki jika nggak ada kegiatan, kita welcome untuk Pak Miki ya, jam 1 siang kita ada di sini. Ya. Oke, terima kasih Pak Miki. Pak Miki dapat dari mana linknya? Saya sudah pernah ikut, Pak. Oh, ikat ya, udah lama mungkin nggak, terus hilang lagi ya mungkin ya. Iya, saya Mungkin, sudah pernah ikut. oh, udah pernah ikut tapi menghilang lagi, kita lupa, Pak. Ya, mohon maaf kalau saya lupa atau teman-teman lupa juga kalau ikut. Ya, tahun kapan ikutnya ya nggak apa-apa. Ya, kita ada di sini setiap hari Senin sampai Kamis, Pak, nggak apa-apa. Jika ada Ya, kesibukan ya nggak apa-apa. Terima kasih Pak Miki. sama-sama. Ya, mau bergabung. Ya, kita bukan orang asing ya Pak Miki. Kita satu Amin. dalam keluarga Allah. Oke, lanjut Pak Bambang siapa? Pak Karel sudah muncul di sini. Selamat siang Pak Karel. Tadi terlempar mungkin Pak Karel. Selamat siang Pak Karel. Ya, sebentar Pak ya. Lagi lempar lari ya? Selamat siang Surabaya mendung Pak. Iya. Iya. Mendung. Ya. Oke. Oke. Ada yang mau disampaikan Pak Karel? Ya, ini selamat bertemu lagi Pak Pendeta Miki Lumampau nih ya. Oh, temannya Pak Karel kah? Ya, bukan dari Gepas mana salah Pak. Saya pernah tahu Pak. Oh, dari Gepas. Oh, ya. Oke. Iya. Ayat 14 dikatakan bahwa semua orang ya, semua orang itu siapa aja, Bang? Orang Kristen, apa juga orang yang bukan Kristen, dikatakan semua. Semua orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saya mau Pak. Ya. Tuhan Yesus itu datang akan bagi semua orang. Apakah hanya orang Kristen saja? Ya, Tuhan mengampuni itu semua orang. Semua orang, jadi bukan orang Kristen saja, semua orang. Masalahnya itu apakah orang itu mau menerima dia atau tidak? Ya. Jadi masalahnya sih betul. Ya. Nah, demikian juga sini kata. Apakah mau dipimpin oleh Roh Allah, gitu? Ya. Ada lanjutannya, jangan semua orang aja kontras. Ya. Betul. Setuju. Ya. Semua orang, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Kita percaya bahwa Roh Allah Roh kebenaran ya. Amin. Kita Tritunggal ya. Katakan Tuhan Yesus tadi datang bagi semua orang ya, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi seluruh dunia. Cuma masalahnya apakah orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang menjadi masalah. Oke, ya. Very good. Kan juga dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu dicurahkan bagi semua orang. Hanya tergantung orang itu menerima atau enggak. Ya. Orang Kristen, ya. Saya katakan orang Kristen ya, orang sudah percaya Tuhan. Apakah ada roh kebenaran dalam hidupnya? Apakah ada roh Allah dalam hidupnya? Pertanyaan begitu. Orang Kristen lah, kita kalau bicara luar, kita bicara orang Kristen lah. Apakah orang yang disebut Kristen itu KTP-nya Kristen, tetapi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Allah? Masalahnya. Kita lihat ada gambar biasa aja ya. Saya katakan gambar itu ada Tuhan Yesus mengetuk pintu ya. Tuhan katakan kalau saya ketuk pintu, orang yang mau buka pintu, saya masuk makan bersama-sama. Amin. Nah, kita orang Kristen orang ini, apakah kita membuka diri untuk Roh Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita? Right. Tidak menjamin semua orang Kristen itu adalah Roh Allah dalam hidupnya. Walaupun semua itu Tuhan sudah datang kepada dia. Tapi kalau dia tidak membuka hatinya untuk terima Roh Tuhan, sekalipun dia katakan dia percaya Tuhan, ya tadi Pak Andre bilang juga, setan juga percaya Tuhan kok. Allah setan gemetar tuh. Kita nggak gemetar. Setan gemetar. Nah, kita yang sudah terima Tuhan ya. Apakah sungguh-sungguh dalam hidup ini ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita? Itu jadi pertanyaan. Ya, saya katakan, tergantung daripada kita menerima dia sungguh-sungguh dalam hati, dan dia tinggal di dalam kita, bukan lewat saja.
banyak orang ada roh Tuhan ya lewat aja lah. Karena ada roh lain yang masuk. Dalam kehidupan ini ada dua rohnya. Ada roh Tuhan, ada roh setan. Mana kita mau pilih? Ya, ya. Itu kan bukan soal pilih ya, tapi soal keputusan. Yes. Anda mau memilih Tuhan, itu keputusanmu. Anda mau memilih roh setan, itu keputusanmu juga. Dan semuanya berakibat bagi kita. Nah, akibatnya kan kita tahu. Jadi saya katakan sini bahwa ayat 14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, anak Allah. Yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi berarti orang yang tidak dipimpin roh Allah itu bukan anak Allah. Ya. Nah, Anak siapa, orang Pak? Kristen. Anak siapa, Pak, biasanya? Ya, orang Kristen. Apakah orang Kristen itu mau dipimpin oleh roh Allah? Nah juga sih. Orang Kristen yang berdosa, Pak. Ondel-ondel. Mana kan Pak Andre kan yang di lapas ya. Itu kan ada orang Kristen di sana. Dia percaya Tuhan loh. Cuma dia tidak gemetar aja. Sehingga roh Allah itu tidak masuk dalam kehidupan dia. Dan dia tidak disebut sebagai anak-anak. Ya. Ya kan? Kamu tidak menerima roh perbudakan. Banyak orang itu menerima roh perbudakan dalam hidupnya. Kenapa? Mau ikut apa katanya setan. Pernyataan Tuhan dalam kehidupan dia, sebagai Tuhan dan segala macam dalam kehidupan itu diakhiri dengan tanda titik. Percayalah, maka kamu akan selamat. Titik. Tapi setan bilang begini, kalau kamu percaya pada Tuhan, apa kamu selamat? Ada tanda tanya di situ. Mana kita? Apa kita pernyataan itu ada tanda titik, apa tanda tanya? Kalau tanda tanya, berarti Anda ikut sama roh setan. Oh, kita ini anak-anak Allah kok. Amin. Dikatakan sini bahwa kita yang sudah menerima, sudah percaya Tuhan, ya, kita menerima roh Tuhan dalam kehidupan, roh Allah, ya, roh Tuhan, roh kebenaran, ya. Kalau kita sebut anak-anak Allah, pertahankanlah kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di mana kita ada. Saya belum sepenuhnya mau katakan oh saya sudah hebat, enggak dulu. Saya ngomong ini juga berlaku untuk saya, teguran juga untuk saya. Ya. Apakah hidup ini ada tanda tanya atau titik? Saya katakan tadi. Kita orang yang sudah percaya itu, sesudah berdoa, ya bisa jadi apa enggak ya? Berhasil apa enggak ya? Tuhan jawab apa enggak ya? Kita tanya begitu. Masih ada tanda tanya, bukan titik. Saya belajar ya. Firman Tuhan tuh, apa firman Tuhan saya belajar dengan ada tanda titik, bukan tanda tanya lagi. Kalau tanda tanya itu rohnya iblis itu, rohnya setan ya. Percayakah engkau kan dengan Tuhan? Nah, kalau iblis sudah ngomong gitu, udah kita bingung. Wah, itu gimana ya? Itu siapa ya kan? Jadi saya bersyukur kalau siang ini kita semua disebut anak-anak Allah itu kita dipimpin oleh roh Allah. Berarti kita membuka diri kita itu untuk setiap saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak dilayani sama Pak Andre di lapas lagi kan gitu. Oh ya, kan gitu dong. Oke, sekiranya itu ya teman saya Pak Andre. Silakan Pak Tri mungkin. Oke. Ini ada lagi Bu Rusdiana Simanjuntak. Apa kabar Bu Rusdiana? Apa kabar? Orang lama nih Pak. Orang lama ini, tapi kenapa? Tumben lambat masuk ini Bu Rusdiana. Ya, orang lama. Apa kabar Bu Rusdiana? Jangan sampai jadi anak bungsu yang hilang ya. Ayatnya di Lukas. Iya, lagi banyak kegiatan. Banyak kegiatan ya, enggak apa-apa. Iya. Asal anak bungsu akan kembali, gitu.
anak bungsu akan kembali lagi. Oke, nggak Kalau apa-apa. kalau nggak datang di sini bukan berarti anak bungsu ya. Oh, enggak, bercanda. Bercanda. Oke, nggak apa-apa, Bu Rusdiana. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada kesibukan ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada kesibukan, silakan masuk di Kompak Siang, selalu ada. Ada Pak Karel di sini, ada Pak Trisulo, ada Pak Bambang, ada Pak Yumbuk, ada semua ada di sini, ya. Oke, boleh ajak teman-temannya juga. Oke, ada yang mau disampaikan Bu Rusdiana mengenai Roma ini, firman Tuhannya? Aku nyimak aja dulu ya Pak. Nyimak dulu, oke. Mana? Jahitan lagi banyak ya, proyek jahitan? Puji Tuhan. Tuhan ya, lebih banyak ya. Ini Roma nggak banyak, Roma 8 kok hari ini. Jahitan boleh banyak, tapi Roma nggak banyak. Roma 8, 14 sampai 17. Oke. Pak Yumbuk, apa kabar Pak Yumbuk? Ada yang mau sampaikan? Oh, lagi sibuk Pak Yumbuk. Oke, saya menyapa lagi dari Nabire, ujung timur, Mutiara dari timur. Apa kabar Bu Maria? Halo Bu Maria. Ada berita kah? Tes 1, 2, 3. Ya. 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 Apa kabar? Saya sampaikan. Maria? Ya, baik. Saya bisa sampaikan saya punya itu skors. Oh, sudah. Oke. Ada. Ya. Apa yang ditambahkan, mungkin ada tambahkan atau pertanyaan-pertanyaan? Enggak apa-apa. Saya nggak bisa jawab. Nanti ada Pak Bambang. Ada Pak Karel. Yang akan menyadarkan akan Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Ya. Sasarannya, jangan takut karena Roh Allah sudah memimpin kita dan kita disebut anak-anak Allah. Yes. Itu sebagai peringatannya, kita sudah tidak diperbudak lagi oleh hamba dosa. Right. Dan kita sudah diberi roh keberanian. Kita selalu berserah kepada Tuhan dan kita yaitu memanggil namanya ya Aba, ya Bapa. Ya, singkat-singkat saja. Terus kebaikannya roh Tuhan sudah bersaksi dengan roh kita. Jadi kita dengan Tuhan itu menyatu. Amen. Tidak bisa berpisah. Amen. Dan ya, kita sudah diberikan tanggung jawab untuk menerima janji-janji Allah dan sebagai ahli waris kita menderita bersama-sama Tuhan dan kita pun dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Saya akan membacakan yaitu dari apa yang saya tulis tadi sesuai dengan pembacaan kita. Dengan sikap hati yang murni, kita membangun hubungan persahabatan, persaudaraan, relasi kerja, dan apa saja bentuk hubungan itu pasti akan saling memberi dampak yang positif dan saling membangun. Hindarilah sikap hati tidak jujur dan saling mencurigai dan yaitu menguntungkan pada sisi satu pihak. Yes. Dan akhirnya merusak hubungan persahabatan atau kekeluargaan yang telah terbangun sekian lama. Oleh sebab itu, posisikanlah diri kita pada tempat yang tepat sesuai dengan status sosial dan kultur budaya yang kita pahami, saling menghormati, saling memberi kesempatan, dan saling mendahului dalam sikap sopan dan kesantunan hidup. Selamat memulai hari ini dengan sikap santun. Ya, terima kasih. Oke, singkat, jelas, padat. Oke, ya, ada yang mau disampaikan? Pak Yumbuk sudah
Masih sibuk atau ada yang mau disampaikan Pak Yumbuk? Ya, salam. Ya. Salam Bapak. Ya. Salam semuanya. Yes. Saya di ini Bapak. Saya coba lihat dulu pembacaan kita tadi ini. Tadi seturun dengan Pak Trisulo ya? Ayat 17 Bapak. Kalau Kalau 14 tadi ini 14 sampai 18. ya, ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amen. Yaitu jika, kata jika di sini, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amen. Ini saya langsung masuk ke ranah yang agak sulit Bapak. Ya. Bagaimana ini? Artinya ada suatu janji, tapi dengan jika begitu. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada semacam apa namanya? Sebab akibat begitu. Ada itu. Jadi maksudnya kalau kami ini pengertiannya belum meluas tentang ini, mungkin bisa kita diskusikan itu, maksud saya begitu Bapak. Mungkin dari Ibu Pendeta barangkali, atau mungkin tadi ada Pak teman-teman yang baru bergabung, Pak Miki. Selamat siang Pak Miki. Halo. Ya, siang Pak. Ya. Ya, lanjut Pak Yumbuk. Ya, itu tadi Pak. Mungkin saya jawab ya, maksudnya bukan jawab tapi ngasih masukan. Tadi silakan Bu. Yang menderita di situ, ini yang saya tangkap adalah saat kita menerima Roh Kudus, saat kita sebagai anak Allah, berarti kita sudah harus mau menderita. Menderitanya itu dalam artian kita tidak hidup dalam kedagingan lagi. Yes. Kalau hidup dalam kedagingan udah pasti menderita, Pak. Contohnya, ya itu tadi ya, kalau kita disakiti, bisa nggak kita cepat-cepat mengampuni? Itu sakit loh, menderita. Atau mau nggak kita berkorban? Itu sih yang saya dapat. Jadi seperti lebih fokus ke melepas kedagingan. Pak Yumbu? Ya, terima kasih Bu. Mantap itu. Ya. Ya. Keren. Ya. Saya Pak Andre. Ya. Menderita maksudnya di sini tidak semata-mata kita mencari itu penderitaan begitu, tidak kalau menurut saya ini. Tetapi manakala kita sudah hidup di dalam Roh, kita mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam kita melakukan pelayanan, nanti kita akan temukan penderitaan. Contohnya macam penyakit. Itu antara lain yang dirasakan oleh Paulus turi dalam daging itu. Dia minta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak memberikan jawaban kepada Paulus. Tuhan hanya mengatakan, tidak cukupkah kasih karuniaku? Tuhan berkata kepada Paulus. Itu semuanya kedaulatan Tuhan. Apa yang kita deritai, maksud saya, kita harus persenjatai hati, pikiran kita dengan hal-hal seperti itu. Artinya, kalau sampai saya memang harus menderita karena misalkan saya mewartakan Injil kerajaan, yaitu, dan saya minta Tuhan untuk menghindarkan dari penderitaan itu, kalau Tuhan tidak, sekalipun Tuhan tidak menjawab, maka saya tetap Yesus sekali Yesus, begitu. Amin. Bukan lari dari iman, begitu. Nah itu mungkin Pak Andre yang saya mau inginkan tadi, pendapat teman-teman, begitu. Terima kasih.
Oke. Oke, terima kasih Pak Yumbuk, Ibu Uli. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, memang mengikut Yesus itu kan persyaratannya pikul salib, Pak. Pikul salib enak nggak? Menderita nggak? Ya adalah penderitaan, pastilah. Apa penderitanya? Ego kita. Ego kita. Kalau cuma kedagingan mungkin masih bisa lah ya, ditahan. Ego itu yang susah, Pak. Ya enggak? Ego itu yang susah kita lepaskan. Loh, saya biasanya begini loh. Tapi saya nggak bisa lagi. Saya sudah anak Tuhan. Saya punya hak waris. Wah, hak waris lagi. Tidak semua orang loh punya hak waris. Tapi kita dipilih. Ya, Yohanes 15 ayat 16 kan. Yohanes 15 ayat 16. Semua orang udah tahu lah. Kita dipilih ya. Dan kita yang memilih dia. Tuhan yang memilih kita. Kalau kita dipilih loh. Bersyukur loh, kita dipilih loh. Ada sekian ratus juta, 260 juta rakyat Indonesia. Yang ada di Zoom ini hanya 11 orang. Yang lainnya kemana? Ya mungkin lainnya adalah ya. Mungkin memuji Tuhan di tempat lain. Enggak apa-apa. Tapi yang di sini ini mengerti firman Tuhan, dicerahkan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Bersyukur kan kita selalu diingatkan. Kenapa selalu diingatkan? Kita itu manusia itu kodratnya pelupa. Ya enggak? Pelupa, kita harus diingatkan. Kenapa kita harus berdoa? Kita punya relasi supaya terjaga. Kalau enggak dijaga relasi kita pelupa. Kalau kita pelupa, siapa yang masuk? Ya antikristus, iblis, dan konco-konconya yang masuk. Justru inilah kita selalu relasi ini kita tetap terjaga, selalu intim dengan Tuhan. Salah satunya ya di kompak siang lah. Ada lagi di macam-macam lah. Kalau pagi ada banyak kan Zoom. Siang ini ada wadahnya lah Zoom kompak. Oke, ada yang mau sampaikan lagi? Sudah semua ya. Ibu Yurita gimana nih? Masih melayani. Siapa nih? Ibu Maria ya? Maria Kende. Silakan Bu. Monggo, Bu. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan atau sudah disampaikan oleh Pak Yumbuk bahwa mengenai menderita. Jadi intinya jangan kita jadi orang Kristen kalau tidak mau menderita. Betul. Jangan jadi orang Kristen karena itu menjadi satu salib yang kita harus pikul. Amin. Tuhan saja sudah memikul beban kita dan Tuhan sudah bilang, lihat, aku telah meninggalkan teladan. Apakah kita bisa meniru juga, yaitu penderitaan yang Yesus pikul? Itu belum sebanding dengan yaitu penderitaan Yesus. Yeah. Kita belum sakit saja, terlalu lama kita sudah mengeluh, kita sudah yaitu banyak ngomel, kita sudah bersungut-sungut, kita sudah menggerutu. Apalagi kalau kita melihat penderitaan Yesus yang dipukul 3 kali satu tempat. Apakah daging itu tidak habis-habisan? Nah, Tuhan katakan, pikulah salib, pikulah kuk, itu ringan. Itu katanya enak, kata Tuhan Yesus. Amin. Pikul kuk, karena lewat kuk itu bentuknya salib. Jadi kalau ada pergumulan hidup, jangan dipotong salibnya. Supaya kita bisa menyeberang. Jadi kalau kita potong salibnya, ya kita tidak bisa pakai menyeberang. Karena itu sebagai jembatan untuk kita mau yaitu jadi hidup kita yang ada ini ya suka-sukanya Tuhan sajalah. Amin. Kalau taruh beban apa modelnya macam-macam apa sih, kita harus melihat bahwa oh ya terima kasih Tuhan yang bisa keluar dari hidup dari dalam mulut kita. Ya Tuhan terima kasih, apapun yang Tuhan buat itu pasti ada jalan keluar, pasti ada yaitu jawaban, pasti ada solusi. Tuhan tidak ada jalan yang terbaik bagi kita. Sebab itu ya kita yang ada, kita duduk saja merenungkan Tuhan,
inikah yang Tuhan menjadi tanggung jawab saya harus kerjakan. Ya Tuhan mampukan saya, berikan saya semangat, berikan saya kekuatan, dan bangkitkan semangat saya terus Tuhan. Berikan kegairahan. Jangan saya menyerah. Ya, ada pujian katakan kita akan menyerah. Kita tidak boleh menyerah kalau kita tidak melihat apa yang Tuhan buat di depan mata kita. Itu yang bisa saya tambahkan, hambanya Pak Yumbu. Jadi jangan kita potong salib. Artinya pergumulan ini kita tidak mau terima. Ya mungkin kita mau terima yang mungkin pergumulan yang ringan saja. Oh tidak. Tuhan itu dengan yaitu dengan pergumulan yang berbeda-beda. Entah itu dalam pribadi kita, entah dalam anak-anak kita, entah dalam masa depan anak kita, ya kita tidak tahu. Semua itu Tuhan punya aturan. Jadi semua itu ada aturannya Tuhan, dan Tuhan akan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya. Karena kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Biarpun kita kemarin ada kuasa Tuhan di Amerika, di negara yaitu sekarang yang berperang, hamba-hamba Tuhan saja ada di sana. Hanya tinggal mereka berdoa, tapi kita berkata Tuhan Engkau yang mampu menghentikan peperangan itu. Demikian juga dengan hidup kita. Kita tidak bisa Tuhan angkat Tuhan pergumulan saya ini. Oh tidak bisa, jangan bilang angkat. Tuhan mampukan saya, berikan saya mampukan. Jangan bilang kasih pindah. Tidak bisa. Nanti Tuhan bilang kalau saya kasih pindah, nanti kamu jadi sombong, nanti kamu tidak mau memikul salibku lagi. Jadi kita harus tetap memikul salib. Jadi ingat, jangan dipotong-potong salibnya. Ya, terima kasih. Saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maria. Ya, pas ya kata firman Tuhan yang saya baca hari ini di Habakuk ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Itu dimulainya gitu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun lagi, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini pas kayaknya Roma 8, 14 sampai 17 ya. Yang saya baca ini ada korelasinya ya. Jadi kita punya kekuatan adalah dari Tuhan. Ya. Kita harus punya iman sekalipun ya. Bukan kalau, tidak ada kalau. Kita harus punya sekalipun masalah datang bertubi-tubi, sekalipun tantangan banyak, sekalipun mikrofon saya kadang-kadang mati-mati, kita harus punya iman seperti itu, tetap berjuang. Akibatnya sekarang oke, Pak, ya enggak? Sekalipun kita harus punya iman sekalipun, jangan terus mikrofon saya jelek sih Pak Karel, terus saya nggak mau pimpin kompak lah, biar Pak Karel sama Pak Bambang. Kan enggak begitu. Saya berusaha bagaimananya. Pasti ada jalan. Pasti. Jadi situlah. Jangan terlalu. Kita harus punya iman. Sekalipun tantangan itu tetap ada. Karena itulah training centernya Tuhan. PSSI mau masuk ke babak ketiga. Perlu training center enggak kira-kira? Kalau training PSSI enggak di training center, kira-kira bisa masuk babak ketiga enggak? Omong kosong kan? Perlu training center. Kita anak Tuhan perlu training center. Jadi enggak bisa terus instan. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada lagi, kita masuk ke United Prayer. Oke, silakan. Bentar Bang Dey. Oh, silakan Pak Karel. Ya. Oke. Ini menarik kalau tadi Pak Yumbu mengangkat satu kalimat ya, menderita. Tadi disampaikan sama Ibu Uli dan Ibu Maria. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga menderita loh. Tujuannya itu apa? Ada punya tujuan kan? Nah kita sekarang, kita katakan ada orang mau menderita Pak. Semua orang mau enak-enak. Kalaupun kita menderita, itu kenapa?
Salah saya atau salahnya setan? Kan gitu. Katakanlah ada lubang ya. Kita masuk di lubang itu salahnya siapa? Salah setan atau salah saya? Kan gitu. Sudah tahu itu ada lubang kok kita masuk. Salahnya kita, bukan salahnya setan sebenarnya, ya kan? Tapi banyak kali itu kita menderita itu karena itu setan yang bujuki saya itu, sehingga saya masuk di lubang. Oh, kita punya mata lihat lubang kok ya, jangan masuk dong, walaupun setan suruh. Ya, kan salahnya manusia. Nah, kalaupun kita menderita dengan satu tujuan, Tuhan Yesus dia menderita untuk menyelamatkan, menebus dosa itu dunia. Nah, kita menderita sebagai hamba Tuhan. Ada pelayanan di daerah, ya. Ada ceritanya Ibu Maria bagaimana naik sepeda motor hujan-hujan untuk sekolah Alkitab, ya, jauh dari tempatnya. Dia menderita loh ya. Untuk apa? Ada satu tujuan yang mulia. Amin. Kalau kita menderita karena tujuan yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, kamu besar di surga. Amin. Terima kasih Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Karel ya. Sekaligus peneguhan ya. Jangan suka menyalahkan setan. Menyalahkan diri. Jangan salahkan setan, gitu benar Pak Karel, setuju. Keren Pak Karel. Jadi kita harus mawas diri ya. Ya. Seperti Habakuk ya. Habakuk loh. Sekalipun. Ya, oke. Oke, lanjut Pak Kitri Sulo. Enggak ada lagi. Ya, baiklah Bapak-bapak, Ibu. Ucap syukur, terima kasih karena kita semua sudah menyampaikan skor ya. Jadi skor itu sebetulnya ya tidak perlu berpilih-pilih atau ayat-ayat yang jauh ya. Skor itu kita hanya inilah sasaran dari firman Tuhan itu apa. Misalnya sasarannya kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Dan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, ini sasaran singkatnya saja ya. Kemudian kekurangan apa atau kondisi kita bagaimana? Kekurangan apa kita mencapai sasaran itu? Jadi misalnya apakah kita ini sudah mau dipimpin Roh Kudus? Apakah kita sudah tidak berbohong? Apakah kita sudah tidak kena emosi? Kita apakah masih mangkelan? Masih ngambekan? Ya, masih egois? Itu kita utarakan di kondisi itu. Nah, kemudian perbaikannya itu tuh kita memperbaiki bagaimana? Ya, kita harus memperbaiki diri kita, ya. Membangun manusia rohani kita melalui disiplin-disiplin rohani, termasuk membaca merenungkan firman Tuhan, berdoa setiap hari. Jadi memperbaiki diri sendiri supaya kita ini memperbaiki kekurangan kita. Kekurangan kita kan apakah kita tadi itu memang sudah betul-betul dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus itu kita harus menuruti dan melakukan firman Tuhan. Nah, kemudian setelah perbaikan, komitmennya, apa komitmennya? Misalnya komitmennya kita makin melekat kepada Tuhan. Amen. Kita terus menuruti apa yang dikatakan Roh Kudus, itu ya. Artinya kita ini, kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kita ini tidak dipimpin ego kita, tidak dipimpin kedagingan kita, tapi Roh Kudus yang memimpin. Amen. Jadi tujuannya skor itu memperbaiki diri kita. Artinya dengan skor itu kita harus terbuka. Apa kekurangan kita? Apa kelemahan? Akhirnya kita, karena skor, kita harus memperbaiki diri sendiri, sehingga kita terjadi pertumbuhan iman, sehingga terjadi perubahan-perubahan, ya, baik perubahan pola pikir, pola tindakan, ya, pola perkataan, itu semua bisa diperbaiki melalui skor. Kalau kita cerita yang lain-lain, ya kita tetap saja seperti dulu ya tetap itu. Jadi kita harus ada perubahan. Yang penting skor itu ada perubahan. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Sedikit ya. Marilah kita masuk ke United Prayer.
Doa bersama-sama. Kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih ada perbulan atau sakit penyakit yang perlu kita doakan bersama. Silakan. Siapa? Ya, Oh, Ibu Melani sudah clear lah. Sudah clear. Melani. Ibu Melani sudah sekarang menguatkan iman dia. Ya. Bisa Pak, nanti saya berdoa buat Pilkada 2024. Berdoa untuk Pilkada ya? Iya, saya. Bulan apa itu? Bulan Juni ya? Oktober. Oktober ya? Itu untuk pelantikan. Dan Pilkada November. Oke. Ya, apa lagi? Saya proses pemulihan kesehatan suami saya, mimpin Sihaan atau Pak Hendy Sihaan, sama tensi saya supaya normal kembali. Terima kasih. Kesehatan suami ya, suami. Iya, suami Hendy Sihaan. Ya, Ibu Yudita di mana? Di Jakarta kan? Di Tangerang. Tangerang. Oh, oke. Ya, iya. Lupa saya. Terima kasih. Ya, sama saya, tensi saya supaya normal kembali. Oh iya. Tekanan darah tinggi ya, Bu? Iya, darah tinggi. Oh iya. Masih ada lagi, Bapak? Saya Pak, Ibu Uli. Bu Uli. Iya, saya minta doanya, mohon dukung doa. Saat ini saya mau menjangkau, saya tadi sempat cerita ya sedikit ya. Sahabat saya waktu SD Pak, teman masa kecil saya itu tetangganya orang tua di daerah Damas Raya. Amin. Tadi sudah telepon dan saya sudah menceritakan tentang Yesus. Puji Tuhan dia orang yang damai. Bahkan saya waktu minta waktu dia buat berdoa, dia mau, dan selesai itu dia sempat bilang di handphone, di telepon tuh, saya sampai nangis Loli, dia bilang, puji Tuhan, berarti ada Roh Kudus yang bekerja gitu. Berdoa supaya ke depannya dia mau dimuridkan, Pak. Oh iya. Namanya Ibu Nur Hayati, Pak. Oh. Semoga dia terima. Nur Hayati. Orang mana itu? Orang Jambi kah? Orang Padang, Pak. Minang. Orang Padang. Oke. Iya. Mantap. Ya. Proses pemulihan kesehatan suami Pak Hendry Sihaan tadi siapa ya, Bu siapa tadi? Yunita. Bu Yurita ya? Bu Yurita. Yurita. Iya. Ya, baiklah Bapak, Ibu, marilah kita doakan bersama. Jadi Bu Melani yang sudah clear ya, tinggal pemulihannya, menguatkan ya. Itu kami persilakan Pak Jumbo dulu. Ya. Kemudian untuk berdoa Pilkada 2024 ya. Baik di Papua maupun di Indonesia ya. Ini Bu Maria Kendek sendiri ya yang mendoakan ya. Ya, Bu Maria. Masih ada Bu Maria. Iya. Bu Maria Kendek yang minta, Pak. Iya. Yang minta ya. Yang minta adalah Bu Maria Kendek. Bu Maria Kendek yang minta. Harusnya orang lain yang minta. Ya. Ini yang kami silakan Pak Yubu sudah. Ini Pak Miki bisa ya? Iya Pak, bisa. Ya Pak Miki kami silakan mendoakan Pilkada. Ya siap. Proses pemulihan kesehatan suami Bu Yurita ya Pak Hendry Sihaan dan Bu Yurita sendiri. Ini masih ada tekanan darah tinggi dan sebagainya ya. Iya Pak. Ya Pak. Ya itu doakan supaya diberi kesembuhan ya. Iya, amin. Ya. Saya normal kembali ya. Ya, ini Pak Bambang Setiono. Ya. Kemudian mendoakan. Pak, ulang Pak. Saya mendoakan siapa Pak? Oh, Pak mendoakan pemulihan kesehatan suami dari Bu Yurita. Pak Hendry Sihaan.
Dan Bu Rita sendiri ada tekanan darah tinggi dan ada beberapa penyakit yang biasa. Kemudian Bu Uli itu temannya di SD ya, itu sudah orang damai ya, karena Roh Kudus ini yang ikut bekerja ya, supaya nanti didoakan bisa dimuridkan menjadi murid Kristus. Itu Bu Nurli Hayati. Ya, ini kami persilakan Pak Andre ini, Pak Andre ya. Oke. Ya, Pak Andre menutup dan ditutup doa Bapak kami dan juga doa berkat. Ya, silakan. Ya, pertama Bu Melani dulu tadi ya. Ayo Bu. Ayo Bu. Dia mendoakan Bu Melani yang sudah clear ya. Silakan. Tidak ada. Ya, Ibu Melani ya. Ya. Terpuji namamu ya Tuhan Allah yang baik, Bapa Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kebetulan, tapi ini karena Tuhan mengasihi kami, mengasihi orang-orang yang dalam pergumulan, sehingga lewat kesempatan ini Tuhan kami hendak mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami walaupun tidak hadir saat ini, tapi kami ingat akan Ibu Melani yang sementara pemulihan kesehatannya ya Bapa. Biarlah kami mengundang Engkau Tuhan, tabib yang benar, biarlah Engkau meletakkan tangan atas Ibu Melani agar dia boleh dijamah, dipulihkan dan disembuhkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami ikat segala cara-cara iblis untuk roh-roh sakit penyakit itu saat ini kami perintahkan keluar dari tubuh daripada Ibu Melani. Karena yang kami tahu tubuh itu adalah tempat Roh Kudus Bapa. Mari Tuhan, inilah menjadi harapan kami Tuhan. Dan juga kami berdoa jikalau ada teman-teman kami yang saat ini Tuhan, keluarganya yang jauh maupun dekat yang mengalami sakit, kami sepakat kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan menjamah mereka semuanya, memulihkan dan menyembuhkan Bapa. Kami percaya kisah Tuhan masih ada dan terus terjadi bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Lanjut, Pak Miki. Ya, kita satu hati berdoa buat pilkada, Bapak Surgawi, Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami satu hati berdoa buat pilkada yang akan dilaksanakan serentak di bulan November. Mari Tuhan tolong campur tangan. Amin. Berkati Tuhan pilkada di setiap Tuhan daerah, baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Dalam nama Yesus, doa kami saat ini kehendak Tuhan yang jadi di atas segala-galanya Tuhan. Kami sebagai gerejamu, sebagai umatmu, kami hanya bisa berdoa, memohon campur tangan Tuhan. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak parpol yang jadi, tapi kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Dan biarlah yang terpilih calon-calon pemimpin yang siap mensupport setiap pekerjaan Tuhan, setiap gereja di mana-mana tempat dalam nama Yesus. Tidak ada pemimpin yang coba menutup gereja lokal, tidak ada pemimpin yang coba menutup pekerjaan Tuhan. Mereka justru memberikan banyak kemudahan sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan anugerahi keamanan selama berlangsungnya pilkada di mana-mana tempat dalam nama Yesus. Berkati seluruh aparat keamanan, baik Polri Tuhan, baik NI Tuhan, bersinergi, bekerja sama, mengamankan Tuhan pilkada di mana-mana tempat dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan menolong, sehingga di dalam nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh
masih diberi kesempatan nafas kehidupan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di virtual Zoom ini. Izinkanlah saya bisa punya otoritas dari Tuhan untuk memberkati Ibu Uli Sidauruk di Muara Bungu Jambi yang rindu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat dan bukan yang lain. Kepada temannya, Ibu Nur Hayati, adalah bukan suatu kebetulan, karena tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Engkau sudah pertemukan Ibu Uli dengan Ibu Nur Hayati, orang damai. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam hati Ibu Uli dan juga berkuasa atas Ibu Nur Hati. Nur Hati bisa membuka seluas-luasnya mata hati rohaninya sehingga dia bisa menerima kebenaran firman-Mu. Saya mematahkan segala kutuk-kutuk keturunan, agama-agama keturunan yang mungkin masih mengikat. Saya hancurkan, saya patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh yang lemah lembut akan mengajar kebenaran bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Bimbing kepada Ibu Uli yang akan memberitakan, akan menuntun Ibu Nur Hayati sehingga mereka dapat menerima bahwa Engkau adalah satu-satunya. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, nabi boleh banyak, agama boleh banyak. Juru Selamat hanya satu, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, satu orang percaya, maka seisi rumah akan diselamatkan. Dan itulah firman-Mu, ya dan amin. Bapa di surga, biarlah Ibu Nur Hayati bisa bermultiplikasi untuk memberitakan kebenaran yang sudah disampaikan kepada Ibu Uli, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, terus bermultiplikasi. Bahwa semua orang Padang harus mendengar kebenaran. Semua orang Indonesia harus mendengar kebenaran. Semua kita manusia harus mendengar kebenaran. Dan kita harus bertobat bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Ada banyak orang yang diselamatkan karena Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji. Di rumahku ada banyak tempat tinggal. Sehingga kita boleh datang ke hadapan-Mu sebagai satu-satunya hak waris kerajaan surga. Bapa di surga, kiranya Engkau Roh Kudus berbicara kepada Ibu Uli supaya Ibu Uli bisa menyampaikan dengan keberanian yang asalnya dari Engkau. Sehingga Ibu Nur Hayati bisa menerima dan bertobat. Terima kasih Tuhan, izinkanlah kami berdoa hari ini seperti yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa di surga, kami saat ini izinkanlah kami terus mengimani apapun itu, banyak masalah, banyak problem, banyak cobaan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Bapa kami yang ada di surga, dikhususkanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdoa Tuhan, kiranya segala sesuatu yang kami dengarkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 14-17 tetap menjadi jangkar pada setiap kami. Biarlah Tuhan yang beracara, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertai kami, lindungi kami saat dalam setelah selesainya virtual Zoom. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama-Mu.
Dan sekarang ya Tuhan, kami mohon kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, makasih. Pak siapa? Pak Tri, itu Bu Yurita belum ya? Oh iya ya, belum Jurita ya. Meskipun sudah ditutup, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Silakan Sampaikan. Pak Bambang Setiono doakan suami Bu Rita dan Bu Rita. Kelupaan tadi. Baik. Mari kita kembali sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu kembali datang kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami di dalam siang hari ini, memohon kepadamu Tuhan, pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu, berkat penyertaan-Mu, berkat perlindungan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, kami sehati sepikir mohon pertolongan-Mu, dan sebelumnya kami dengan iman, yakin dan percaya bahwa nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah dari hari ini dan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, kepadamu Tuhan, kiranya Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu kepada saudara kami, suami Ibu Yurita yang saat ini mengalami tekanan darah tinggi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, lewat kuasa darah-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, dan Engkau normalkan tekanan darah tinggi yang sekarang dialami. Sehingga saudara kami yang sakit, suami dari Ibu Yurita ini akan melihat betapa besar kuasa dan kasih-Mu bagi setiap orang yang berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yakin percaya Engkau adalah sumber pertolongan, Engkau adalah sumber penghiburan, Engkau sumber perlindungan yang memang sungguh nyata terbukti pada setiap kami yang terus berharap kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak, terima kasih. Karel, ya Bu Maria, Dari Papua. Pak Yumbuk, Bu Rusdiana, Pak Trisulo, Pak Miki, Pak Miki. Ya, silakan Bapak, kita ada di sini Pak Miki. Terima kasih sampai besok.